Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Cak Mas bukan Cak Imin yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini, kami akan melanjutkan Predator versus Black Panther. Ini adalah bagian yang ketiga. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama dan keduanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Di Great Mound, saat ini para Predator sedang mengangkut banyak vibranium untuk dimasukkan ke dalam pesawat. Sedangkan Restu, sang pemimpin mereka, sedang memikirkan apa yang akan dibuat dengan segala vibranium tersebut. Dia membayangkan akan mengolah vibranium menjadi armor, persenjataan, pesawat, serta singgasana. Dia juga yakin nantinya tengkorak kakaknya akan menghiasi dinding yang menampilkan para mangsa hasil buruannya. Di padang rumput, seorang predator telah membunuh seekor singa dan memakai suatu zat yang melelehkan daging singa tersebut hingga menyisakan tengkoraknya saja. Di luar dugaan sang predator, setelah mengambil tengkorak singa tersebut, tiba-tiba dia ditusuk tombak dari arah belakang. Di hutan, satu predator lainnya juga tewas oleh tombak. Sang penyerang adalah Okoye. Rupanya situasi sedang mulai berbalik. Para Dora Milaje yang awalnya merupakan mangsa, kini justru mulai memburu predator. Okoye sendiri telah menghabisi 3 predator, namun dia tidak menyadari sedang diincar oleh satu predator lainnya dari atas pohon. Untungnya ada pertolongan, yaitu T'Challa sang Black Panther yang menerjang predator tersebut dan mematahkan lehernya. Sambil melemparkan mayat predator, T'Challa melompat turun menemui Okoye yang merasa sangat lega melihat T'Challa masih hidup. Bersama Okoye ternyata ada pula beberapa Dora Milaje lainnya serta satu orang Hatut Zeraze bernama Akili. Kepada T'Challa, Akili berpendapat mereka harus segera bergerak menuju Bir Ninzana. Menurutnya, para musuh pasti sedang mengepung ibu kota Wakanda tersebut. Meskipun begitu, T'Challa mengingatkan bahwa mereka harus berhati-hati sebelum memutuskan tindakan berikutnya. Mereka harus memikirkan tujuan musuh. Kini mereka semua tahu bahwa predator adalah pemburu, tetapi ada banyak tempat untuk berburu di bumi. Jadi pasti ada sesuatu yang unik di Wakanda yang diincar oleh predator. T'Challa sekarang tahu sesuatu itu adalah vibranium. Karena itu dia menegaskan bahwa mereka semua harus segera mendatangi Great Mound. Maka T'Challa pun memimpin para Dora Milaje dan Akili berlari menuju tempat tersebut. Di perbatasan Wakanda, Shuri sedang dicekik oleh satu predator yang mengulurkan tangannya menembus perisai pertahanan. Perisai tersebut memang telah diatur untuk bisa dilewati predator. Kini Shuri menyuruh Magikina menarik predator itu. Magikina berusaha melakukannya. Sayang sekali dia bukanlah tandingan predator. Dengan cepat predator menusuk badan Magikina menggunakan cakar logam, lalu melemparkan tombak pada matanya. Dengan demikian Magikina pun tewas. Shuri jelas sangat marah atas kematian Magikina. Walaupun Shuri sendiri sedang dalam keadaan terdesak, dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia mampu menggulingkan dirinya dan menarik predator keluar dari wilayah Wakanda. Setelah itu mereka berdua mulai bertarung. Sebagai senjatanya, Shuri mengambil tombak predator yang tadi membuat Magikina mati. Sedangkan predator sendiri mempersiapkan 2 cakram tajam. Setelah kedua cakram tersebut dilemparkan, Shuri berhasil merusak salah satunya memakai tombak. Sayang sekali cakram satu lagi melukai lengan Shuri sampai berdarah. Pada saat yang sama, Shuri juga meminta pertolongan. Komunikasi dengan Wakanda telah terputus, maka dia menghubungi dunia luar. Dia menyebarkan permintaan bantuan. Shuri memberitahukan bahwa Wakanda telah diserang. Jadi dia meminta siapa saja yang mendengar untuk datang menolong. Berikutnya, walaupun terluka, Shuri masih sanggup bertarung. Sambil terus memegangi tombak, Shuri menerjang predator yang bersiap melawan memakai cakar logam. Sementara itu T'Challa sedang teringat sesuatu. Sebelumnya ketika terjatuh ke rawa akibat terkena beberapa tembakan plasma predator, T'Challa ternyata memasuki ancestral plane dan bertemu kakeknya, yaitu Azuri the Wise. Kepada T'Challa, Azuri mengungkapkan dulu sebenarnya para predator pernah mendatangi Wakanda. Awalnya predator datang untuk berburu, namun begitu mengetahui tentang vibranium, mereka pun memilih mengincar logam tersebut. Dengan demikian
demikian, terjadilah pertempuran di Wakanda. Hampir 500 prajurit Wakanda tewas dalam konflik tersebut. Meskipun begitu, ujung-ujungnya para predator bisa dihabisi dan mayat-mayat mereka dibakar. Sedangkan peralatan predator diteliti oleh para ilmuwan Wakanda. Berdasarkan penelitian ini, diciptakanlah perisai perbatasan yang sekarang menutupi Wakanda. Pada akhirnya, Azuri mengatakan bahwa tugas mengalahkan predator demi melindungi Wakanda kini ada di pundak T'Challa. Azuri memperingatkan bahwa Wakanda akan hancur menjadi abu dan tulang belulang apabila predator berhasil mencapai tujuan mereka. Jadi T'Challa harus mampu menghentikan predator. Di Great Mound, dua predator hendak memasukkan vibranium ke dalam pesawat. Di luar dugaan mereka, tiba-tiba T'Challa melompat dari belakang dan menjatuhkan mereka. Setelah itu, para Dora Milaje berkali-kali menusuk mereka memakai tombak. Dengan matinya dua predator, T'Challa memimpin para Dora Milaje dan Akili masuk lebih jauh ke dalam Great Mound. Sayangnya, tanpa mereka sadari, salah satu predator tadi sebenarnya masih hidup. Dia pun segera mengabarkan kedatangan rombongan T'Challa kepada para predator lainnya. Begitu mengetahui informasi ini, Restu dan para predator pun bergegas bergerak dan bersiap menghabisi rombongan T'Challa. Ini jelas membuat situasi menjadi jauh lebih berbahaya bagi T'Challa dan yang lainnya. Di dekat perbatasan Wakanda, Shuri telah sukses membunuh predator lawannya memakai tombak walaupun memang harus bersusah payah. Shuri sendiri kini merasa resah memikirkan kondisi negerinya. Dia sangat penasaran predator ini makhluk apa, berapa jumlahnya, dan dari mana asalnya. Shuri kemudian memutuskan mengambil helm predator. Dia menduga helm tersebut berfungsi pula sebagai komputer, maka dia memilih mengenakan benda itu. Dengan helm tersebut, Shuri ternyata bisa melihat beberapa predator lainnya. Dia juga ingin mencari cara untuk mendapatkan informasi dari helm tersebut. Apabila itu bisa dilakukan, Shuri berharap bisa kembali memasuki Wakanda dan berjuang mengalahkan para predator. Meskipun begitu, perhatian Shuri tiba-tiba teralihkan oleh hal lainnya, yaitu ada seseorang yang datang. Karena ada kemungkinan orang tersebut adalah musuh, Shuri langsung saja mengarahkan tombaknya ke arah orang tersebut. Ternyata orang yang baru tiba adalah Falcon alias Sam Wilson. Shuri sendiri tidak mengenal Falcon, maka dia menanyakan identitasnya. Falcon pun memberi penjelasan. Dia mengaku ditugaskan oleh Kapten Amerika ke Afrika untuk meringkus penjual senjata. Dalam tugas tersebut, Falcon melakukan pemantauan sekitar 100 km sebelah barat laut dari lokasi Shuri. Di tengah pemantauan ini, Falcon mendengar pesan permintaan bantuan darurat, maka dia memilih mengesampingkan misinya dan bergegas terbang ke sumber pesan. Pesan yang didengar Falcon berasal dari putri Shuri. Namun Falcon juga tidak kenal dengan Shuri, sedangkan Shuri sendiri sekarang sedang mengenakan topeng predator dan memegang tombak. Jadi Falcon bilang sosok di hadapannya tidak tampak seperti seorang putri. Cerita Predator berlanjut dalam komik Predator vs Black Panther isu 4 yang akan terbit pada akhir November 2024. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.